Mari kita berdoa. Seperti lagu yang kami nyanyikan, kami ingin merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, supaya kami saling mengasihi dan saling melayani, supaya kami boleh bersatu, nama-Mu dimuliakan, gereja dibangunkan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sebentar akan belajar firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Shalom. Senang sekali hari ini boleh berada di tengah saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, the value of humility atau the value of humbleness. Satu nilai yang kita miliki ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan. Kita membaca 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal ke-7 ayat ke-14. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian 2 Tawarik pasal ke-7 ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Ya, saya bacakan. Lalu umatku yang dinamai menurut namaku, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka. Saudara sekalian, ada dua cara untuk menafsirkan ayat ini. Cara pertama adalah mengatakan, apabila umatku pertama merendahkan diri, yaitu merendahkan hati. Yang kedua berdoa dan mencari namaku, mencari wajahku. Dan yang ketiga adalah berbalik dari jalan yang jahat. Itu cara pertama. Jadi umat Israel diminta atau diperintahkan untuk melakukan 3 hal secara simultan. Jadi merendahkan hati, merendahkan diri. Yang kedua berdoa mencari wajah Tuhan. Ketika berbalik dari jalan yang jahat. Tapi saya lebih setuju kepada penafsiran kedua, yaitu bahwa apa yang dikatakan cuma satu, yaitu jika umatku merendahkan hati. Nah, apa artinya merendahkan hati? Merendahkan hati diwujudkan dengan berdoa dan mencari Tuhan, dan diwujudkan dengan berbalik dari jalan yang jahat. Nah, saudara sekalian, kerendahan hati itu adalah kualitas internal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ya, saudara bisa lihat orang itu rendah hati atau tidak. Dari apa? Dari kualitas eksternalnya. Kualitas eksternalnya adalah dia berdoa mencari wajah Tuhan dan dia berbalik dari jalannya yang jahat dan Tuhan akan memberkati dia. Nah, saudara sekalian, kita akan mulai mempelajari apa itu kerendahan hati. Saya mulai dengan cerita. Ada 3 anak berjalan bersama. Anak pertama berkata, kamu lihat jembatan itu. Itu papaku yang bangun, karena papaku seorang kontraktor. Dia bangun jembatan itu. Nah, saudara sekalian senang bangga dia, ya. Anak kedua berkata, kamu belajar geografi, kamu tahu tidak, ada Laut Mati. Papaku yang membunuhnya, katanya. Itu papaku yang membunuh, ya. Kemudian anak ketiga mengatakan, kamu lihat gunung, kamu lihat laut, kamu lihat langit, kamu lihat bulan, kamu lihat bintang, kamu lihat matahari. Itu Allah Bapakku di surga yang menciptakan. Dari ketiga orang ini, siapa yang rendah hati? Yang jelas ketiga, ya. Siapa yang sombong? Sombongnya tidak ketulungan. Yang nomor 2 itu, saudara sekalian, ya. Papaku yang membunuh Laut Mati, katanya, ya. Nah, Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri dari Singapura, dia pernah mengatakan, orang yang sombong adalah orang yang berada di tempat yang tinggi, lalu dia melihat ke bawah. Semua yang dilihatnya itu kecil, katanya. Ya, jadi orang sombong adalah melihat semuanya kecil, tidak ada nilainya. Tapi dia bilang, ya, dia juga lupa. Ketika dia berada di atas, orang dari bawah melihat dia juga kecil, saudara sekalian, ya. Jadi orang sombong melihat orang kecil dan baliknya orang melihat dia juga kecil. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Saya akan mengajak rekan-rekan belajar dari 2 sisi yang berbeda.
Sisi pertama belajar dari psikologi. Secara psikologis apa itu rendah hati, dan nanti kita akan belajar secara rohani. Secara psikologis apa itu rendah hati? Saudara, rendah hati secara psikologis itu berbicara tentang cara memandang diri sendiri. Jadi orang yang rendah hati adalah memandang diri apa adanya secara persis dan secara tepat. Itulah orang yang rendah hati. Orang yang memandang dirinya lebih tinggi dari yang seharusnya, maka itu disebut sombong. Ya, diwakili dengan gambar yang sebelah kanan. Dia sebenarnya seorang kucing. Dia selalu lihat dirinya singa yang besar. Nah, itu namanya sombong. Terlalu meninggikan diri dan membesarkan diri. Sedangkan orang yang salah menganggap dirinya terlalu kecil. Ya, gambar sebelah kiri. Dia sebenarnya seorang kucing yang cantik dan manis. Tapi dia selalu memandang seperti seekor kucing kurap. Nah, itu namanya kucing kurap, saudara. Ya, penuh dengan kurap dan baru keluar dari got kotor. Itu namanya rendah diri atau minder. Jadi baik sombong maupun minder sama-sama adalah dosa di hadapan Tuhan. Sombong itu menilai diri terlalu tinggi. Rendah diri atau minder menghina diri sendiri. Karena itu secara psikologis, orang sombong adalah cermin dari orang minder dan sebaliknya. Orang sombong sebenarnya minder. Dan orang minder tampilannya persis sama dengan orang sombong. Maka apa obat bagi orang sombong? Dan apa obat bagi orang minder menurut psikologi? Obat untuk orang sombong atau orang minder adalah memandang diri apa adanya. Menampilkan diri apa adanya, menerima diri apa adanya. Nah, saudara sekalian, pertanyaan saya, ini teori dan mampu tidak kita lakukan. Kenyataannya tidak mampu kita lakukan. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, salah satu hal yang dihancurkan oleh dosa adalah image diri kita di hadapan Tuhan. Kita sudah lupa siapa diri kita, pandangan kita terhadap diri sendiri sudah dihancurkan oleh dosa, sehingga tidak dapat diselesaikan secara psikologis. Kalau secara psikologis dapat menyelesaikan dosa manusia, Yesus tidak perlu datang. Karena itu, secara psikologis hanya memberitahukan kepada kita apa itu rendah hati. Bagaimana cara mencapai rendah hati? Apa itu musuh rendah hati? Tapi tidak memberikan kita obat untuk dapat menyelesaikannya. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan supaya Tuhan merestorasi harga diri kita yang sesungguhnya. Dan ketika kita menemukan harga diri kita yang sesungguhnya, kita dicintai Tuhan, kita berharga di hadapan Tuhan, dan kita hidup di dalam cinta dan keberhargaan di hadapan Tuhan, itulah kerendahan hati yang sesungguhnya. Oleh sebab itu yang kedua, saya mengajak saudara untuk melihat apa itu kerendahan hati secara rohani. Secara rohani adalah menerima diri sebagaimana Allah menerima diri kita. Menerima diri kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Ada sebuah pepatah yang saya kutip mengatakan, humility is realizing that ourselves are nothing, but we are everything in Christ. Jadi kerendahan hati adalah menyadari sebenarnya kita adalah makhluk yang bangkrut. Kita orang berdosa, tidak ada nilainya. Nah, saudara sekalian, pada dasarnya ketika kita menilai diri kita sendiri adalah bangkrut, tidak berguna, tidak berdaya, itu benar. Karena kita itu sesungguhnya adalah orang seperti itu karena kita sudah hancur di hadapan dosa, di hadapan Tuhan. Tapi karena Kristus mengasihi kita, kematian Kristus itu merestorasi kita, membenarkan kita. Nah, salah satu yang direstorasi kembali oleh Yesus Kristus adalah nilai diri kita, harga diri kita, konsep diri kita. Makanya Alkitab mengatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi apakah saudara yang percaya kepada Yesus Kristus sebelumnya hidungnya pesek, ya setelah percaya Tuhan Yesus hidungnya jadi mancung, ciptaan baru nih saudara sekalian? Enggak ya? Yang sebelumnya kacamata jadi tidak kacamata, ciptaan baru nih? Enggak saudara sekalian. Yang baru itu adalah konsep diri, nilai diri,
cara menilai diri kita sendiri. Jadi ketika kita menerima diri kita apa adanya, kita tahu kita sangat berharga di hadapan Tuhan dan nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan, tapi nilai kita ditentukan oleh apa yang Alkitab katakan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau tidak berharga, Yesus tidak mungkin mati bagi kita dan membeli kita kembali dari dalam dosa. Dan kita menjadi anak kesayangan Tuhan, Tuhan sebagai gembala dan kita domba yang disayangnya. Bahkan ada bagian mengatakan di Perjanjian Lama, kita seperti biji matanya Tuhan. Tuhan memelihara kita seperti memelihara biji mata kita. Dan Tuhan sangat sayang kepada kita. Karena itu kita hidup di dalam konsep seperti itu. Ya, jadi ketika kita sudah sadar bahwa diri kita berharga di hadapan Tuhan, maka relasi kita dengan Tuhan itu menentukan kualitas relasi kita dengan sesama. Kalau kita cinta kepada Tuhan, tidak mungkin kita tidak cinta kepada sesama. Kalau kita menerima diri kita apa adanya di hadapan Tuhan, kita sudah damai dengan Allah, maka kita pasti bisa hidup damai dengan sesama. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat ada orang hidupnya bermasalah terus, dengan tetangga bermasalah, dengan tukang parkir bermasalah, dengan pembantu bermasalah, ya, dengan guru bermasalah. Cuma tidak sama pendeta saja tidak bermasalah. Karena kalau dia bermasalah dengan pendeta tidak diberkati waktu menikah, saudara sekalian, ya. Nah, jadi dia tidak berani bermasalah sama pendeta, tapi sebenarnya dia mau masalah. Nah, saudara, masalahnya di mana? Ya, masalahnya adalah di dalam relasinya dengan Tuhan. Jadi saya katakan tadi, kualitas internal seseorang itu menentukan kualitas eksternal seseorang. Kualitas internal itu dasarnya itu adalah relasi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu kalau orang tidak bisa menghargai dirinya sendiri, maka dia sulit menghargai orang lain. Jadi saudara tidak perlu merasa minder atau tidak perlu merasa takut di depan orang yang sombong. Sebenarnya orang yang sombong, yang suka merendahkan orang lain, yang suka berkata-kata tidak benar dan tidak sepatutnya kepada sesama, sebenarnya dia sedang merefleksikan apa yang ada di dalam hatinya. Sebaliknya, seseorang yang suka memuji orang lain, yang memuji secara tepat ya saudara ya, bukan memuji untuk menyenangkan, seseorang yang suka mengapresiasi, dapat bekerja sama, itu membuktikan bahwa dia sudah done dengan segala macam kepahitan dan kesulitan di dalam hatinya. Jadi ketika berbicara tentang kerendahan hati, bukan berbicara tentang apa sikapmu, bagaimana kamu berperilaku, tapi berbicara tentang seberapa intens dan seberapa bagusnya kualitas Anda dengan Tuhan. Jadi kunci kerendahan hati kita adalah konsep diri kita yang direstorasi oleh Tuhan. Memang saya tahu ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita lahir baru, maka kita lahir baru tapi kita masih bayi rohani. Kita akan mengalami pertumbuhan secara karakter dan spiritual secara gradual, secara perlahan. Ya, ada orang yang kerohaniannya sudah tinggi karena terus bertumbuh, ada orang karakternya terus bertumbuh, tapi intinya adalah ini, kita harus belajar memperhatikan relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita dapat menerima diri sendiri. Semakin kita dapat menerima diri sendiri, semakin kita dapat menerima sesama. Dan semakin kita dapat menerima sesama, ya tentu kita akan semakin dapat diterima oleh sesama kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kerendahan hati adalah realizing, tadi saya katakan diri kita tidak ada apa-apanya. Saya sepenuhnya membutuhkan Allah dan dalam menjalani kehidupan. Bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, dalam bahasa Ibrani 2 Tawarik pasal 7 ayat 4. Jika umatku merendahkan diri. Merendahkan diri dari bahasa Ibrani adalah kana. Kana itu artinya berlutut, ya, berlutut di hadapan Tuhan. Bring unto subordination. Rela menjadi bawahannya, rela berserah dan rela bersungkur di hadapan Tuhan. Jadi satu
Kerendahan hati lahir dari rasa ketergantungan kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu, orang sombong adalah orang yang merasa saya paling benar, saya maha bisa, saya tidak butuh orang, saya juga tidak butuh Tuhan. Saya tidak butuh bantuan apapun juga. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya katakan tadi, ketika dosa masuk ke dalam dunia, dosa menghancurkan image manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Image ini hancur. Setelah image ini hancur, manusia menjadi tidak kenal diri, tidak tahu diri, tidak sadar diri. Sehingga tidak dapat menempatkan diri di hadapan sesama manusia dan di hadapan Allah. Saya kasih contoh yang sederhana, ya. Nah, di antara saudara saya kenal Chris, ya. Chris, saudara Chris. Siapa yang berani panggil Chris? Chris ini. Ada beberapa orang. Yang pertama Pak Pendeta. Chris ini. Dia nggak berani marah. Siapa kamu? Gitu ya. Nggak berani dia, ya. Nah, karena saya pendeta, ya. Kedua siapa? Papanya, mamanya, ya. Chris ini. Siapa om kamu? Enggak, ya. Itu papa, ya, saudara sekalian, ya. Jadi itu namanya apa? Ordinasi, susunan. Jadi Chris punya papa, punya mama, punya pendeta, di atas boleh panggil Chris. Di bawah Chris ada siapa? Ada anak. Di bawah anak Chris ada siapa? Ada pembantu. Pembantu panggil Chris apa? Tuan. Nyonya, ya. Kalau di Singapura, kalau panggil pembantu PRT panggil tuannya panggil sir, ya, heran ya, sir, madam gitu ya kalau di Singapura, ya. Nah, kamu dipanggil sir enggak, ya? Enggak, ya. Minimal panggil Pak, ya. Ada pembantu kamu panggil Chris enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Ya, panggil minimal panggil Pak. Nah, satu kali ya, si pembantu ini kehilangan kesadaran dirinya. Di dalam keluarga, ya, Pak Pri, saya kenal baik dengan papanya Chris. Pak Pri dipanggil, Pri sini, Pri. Mamanya dipanggil, ya. Liana sini, ya. Chris sini, ya. Tolong buatkan minuman untuk saya. Tolong bikin makanan untuk saya. Saudara sekalian, kacau tidak keluarga seperti itu? Kacau, ya. Terjadilah kekacauan di dalam keluarga itu. Dan akhirnya, ya, si pembantu ini didepak keluar, saudara sekalian. Saudara, ini gambaran yang sederhana. Dan seperti itulah terjadi ketika dosa masuk ke dalam dunia. Manusia yang sepenuhnya sebelumnya adalah di bawah kendali, subordination dari Allah. Karena dosa kehilangan jati diri, kehilangan image Allah, dan menganggap diri setara dengan Allah. Mulai memerintah kepada Allah dan mulai tidak menghormati Allah. Maka manusia menjadi rusak. Dalam kondisi seperti ini, dunia kacau, maka kita dikatakan menjadi orang sombong. Jadi cara supaya kita kembali adalah kesadaran kita itu dikembalikan. Ya, si pembantu itu dibawa, saudara sekalian. Disiram air 7 kali. Ya. Nah, setelah disiram digantung. Sudah sadar kamu siapa? Sadar. Tuhan, nyonya, ini sudah mulai sadar kembali. Jadi kita dikembalikan kepada image yang sesungguhnya. Bukan dengan disiram air, bukan dengan apa, tapi dengan kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Sehingga kita menjadi sadar ciptaan baru. Jadi kerendahan hati itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi kerendahan hati itu adalah sebuah kesadaran diri di hadapan Tuhan, sebuah relasi yang intim dengan Kristus, relasi yang baik, dan relasi itu menghasilkan satu relasi yang baik dengan sesama. Dan berikutnya, saudara sekalian, wujud kerendahan hati saya akan bagi menjadi 2. Yang pertama adalah secara rohani, yang kedua secara sosial. Yang pertama adalah ketika kita rendah hati, seperti kata Alkitab dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dikatakan, jika umatku merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka pertama dia akan wujudkan kerendahan hatinya dengan berdoa dan mencari wajah Allah. Itu menunjukkan ketergantungan kepada Allah. Menunjukkan kita berada di posisi yang sama sekali subordinated kepada Allah. Di bawah Allah, kita membutuhkan Allah. Karena itu saudara sekalian,
saya senang dengan kutipan ini, ya, humility is recognizing and acknowledging my total dependence upon the Lord and seeking His will for every decision. Jadi kerendahan hati adalah mengakui dan menyadari ketergantungan saya secara total kepada Allah dan selalu mencari kehendaknya sehingga saya mengambil keputusan dengan tepat. Oleh sebab itu, orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong, yang menganggap dirinya mampu dan tidak membutuhkan Allah. Jadi secara rohani, saudara sekalian, kita berdoa. Nah, waktu kita berdoa ada dua kemungkinan. Ya, waktu kita berdoa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita ada kebutuhan, maka kita minta Tuhan tolong saya. Kemungkinan kedua adalah kita ada berkat, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi di dalam doa, baik meminta maupun mengucapkan syukur, itu adalah wujud subordination kita kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu, tolong saya. Nah, saudara sekalian, dalam pengalaman saya sebagai pendeta, saya sudah lebih dari 20 tahun melayani Tuhan, dan saya sudah sering berkhotbah. Satu hal yang mungkin saudara tidak tahu. Setiap kali saya khotbah, saya masih gemetar, saudara sekalian. Ya, cuma saya selalu tersenyum saja, ya, supaya tidak kelihatan grogi. Ya, saya persiapan khotbah itu selalu gemetar. Dan seringkali ketika saya berkhotbah, saudara pernah tulis skripsi tidak? Kalau tulis skripsi beneran ya, banyak orang bilang tulis skripsi, duduk 1 jam, 2 jam, 1 kalimat pun tidak dapat, saudara sekalian ya. Tulis, hapus ya. Lama-lama apa? Kalau komputernya boleh diger gitu, saudara ya. Yang salah kita, yang disalahin komputer, saudara sekalian ya. Nah, seringkali saya persiapan khotbah juga seperti itu. Duduk, tulis, hapus. Sudah 1 jam, 1 halaman pun tidak ada, 1 kalimat pun tidak ada. Nah, saudara sekalian, seringkali seperti itu saya teringat, saya belum berdoa. Nah, ketika saya rendahkan hati, tenangkan diri di hadapan Tuhan, doa saya selalu sama. Tuhan, ini firman-Mu. Engkau pernah mengurapi Abraham, Engkau pernah mengurapi Elia, Engkau pernah mengurapi Musa. Sekarang tolong Tuhan, urapi saya, bahkan kalau boleh dengan urapan ganda, supaya saya bisa menyelesaikan khotbah ini. Saudara sekalian, saya setiap kali mempersiapkan khotbah, setiap kali saya mau berkhotbah, saya masih berdoa di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan apa? Independensi saya, ya, ketidakmampuan saya, dependensi saya, ketidakmampuan saya, ketergantungan saya kepada Allah. Jadi saudara tidak hanya berkhotbah, saya kira di dalam kehidupan sehari-hari, wujud kerendahan hati kita adalah kesediaan kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, saudara berdoa enggak setiap hari? Berdoa ya. Sebelum kerja berdoa. Sebelum makan, ya pasti, saudara sekalian ya. Bahkan doanya sampai 3 kali. Ya. Habis doa ngomong, belum makan doa lagi, saudara sekalian ya. Ngomong lagi, maka doa lagi, saudara sekalian. Nah, teman bilang, kamu doa 3 kali. Iya, yang pertama untuk apa? Untuk nasi, kedua untuk daging, ketiga untuk sayur, saudara sekalian. Nah, bukan doa itu yang saya maksudkan. Tapi doa ketergantungan kepada Tuhan. Jadi jadikan doa ketergantungan kepada Tuhan sebagai sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan. Itulah orang rendah hati. Orang rendah hati selalu berdoa. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong karena merasa tidak butuh Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, orang yang rendah hati adalah orang yang berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan setiap hari selalu berusaha mengoreksi hatinya supaya hatinya murni. Karena dia tahu Allah itu adalah Allah yang suci. Dia takut ditinggal oleh Allah, dia takut tidak dapat berkat dari Allah. Saudara, kalau anak kecil ya, kalau mamanya marah tidak mempan, marah lagi tidak mempan. Ya, cara yang tidak baik untuk menakut-nakutin anak apa? Mama tinggalin kamu ya. Nanti kasih kamu kepada tukang becak di sana ya, yang kasihan tukang becak, saudara sekalian ya. Ya, kenapa? Selalu jadi korban ya. Sama orang Indonesia umumnya takut polisi, kenapa? Karena takut waktu kecil.
Kamu jangan nakal ya, nanti Pak Polisi tangkap kamu. Dari kecil sudah pikir Pak Polisi tukang tangkap orang. Itu yang salah. Anak kecil paling takut ditinggal oleh mamanya. Anak kecil paling takut dibuang oleh mamanya. Seorang yang benar-benar rendah hati paling takut ditinggal oleh Tuhan. Seperti kata Musa ketika dia berdoa kepada Tuhan. Jika Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, jangan izinkan kami berjalan. Kalau Tuhan mau kami berjalan, Tuhan harus berjalan bersama dengan kami. Tuhan bilang, enggak apa-apa, saya utus satu malaikat bersama dengan kamu. Musa bilang, enggak, malaikat tidak cukup. Mau Tuhan bersama dengan kami. Saudara sekalian, itu sikap rendah hati. Takut ditinggal oleh Tuhan. Salah satu dosa yang harus kita tinggalkan adalah kesombongan. Ya, pride is taking credit for what God gave us. Apa yang Tuhan sudah beri. Tuhan humble dia, membuat dia menjadi seperti binatang. Ada satu lagi, dia membuat dia menjadi seperti binatang. Ada satu lagi, Raja Herodes di Perjanjian Baru. Ketika dia berorasi, rakyat berteriak, itu bukan suara manusia, itu suara apa? Suara Allah. Wah, hebat betul, saya suara Allah. Ada malaikat Tuhan tampar dia mati dan langsung dimakan oleh ulat. Saudara sekalian, ada kalanya Tuhan akan menghukum kita. Tuhan akan mendisiplinkan kita. Tuhan akan membuat lutut kita bertelut di hadapan Tuhan. Ya, saya suka memikirkan hal seperti ini. Kalau saya menegakkan diri di hadapan Tuhan, saya tidak bersedia melipat lutut di hadapan Tuhan, berlutut berserah kepada Tuhan. Satu hari tangan Tuhan akan pukul kaki saya sehingga memaksa lutut saya bertekuk dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu jauh lebih sakit daripada kita dengan sukarela bertelut di hadapan Tuhan. Dua hal. Rendah hati dibuktikan dengan kesediaan dan keseriusan berdoa di hadapan Tuhan. Yang kedua, rendah hati dibuktikan dengan kesediaan dan keseriusan meninggalkan dosa. Karena kita takut dihukum dan ditinggalkan oleh Allah. Dan itu secara rohani. Jadi kualitas rohani itu menentukan kualitas sosial kita. Relasi kita dengan sesama itu ditentukan oleh kualitas relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang suka marah-marah, itu sebenarnya menunjukkan relasinya dengan Allah belum beres. Kalau ada orang otoriter, itu menunjukkan harga dirinya, nilai dirinya belum beres. Orang yang nilai dirinya beres di hadapan Tuhan, dia tidak akan semena-mena, dia tidak akan suka menghina orang lain, dia tidak akan merendahkan orang lain, tapi dia akan menghargai dan saling menguatkan. Tadi saya mengatakan, saudara sekalian, setelah kita diselamatkan, maka kita memiliki hidup yang baru, ciptaan yang baru. Tapi ini masih bayi. Bayi ini perlu terus dilatih. Salah satu cara melatihnya adalah dengan melatih diri kita, perilaku kita, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi semakin mirip Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai penutup, saudara sekalian, saya sampaikan, kalau secara rohani, kerendahan hati diwujudkan dengan kesediaan berdoa dan meninggalkan dosa. Bagaimana dengan kerendahan hati secara sosial? Ini saya kutip dari sebuah buku, ya. Dia memberikan banyak sekali petunjuk-petunjuk praktis, dan saya percaya kalau kita terus lakukan ini bisa melatih jiwa kita, melatih hati kita, kualitas dalam diri kita, sehingga semakin rendah hati. Ada 10. Yang pertama adalah kita belajar untuk menerima kritik. Jadi ketika orang mengkritik kita, jangan langsung membela diri. Bless those who curse you. Nah, ini pengajaran Yesus Kristus, ya. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Secara volunteer, sukarela melakukan pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas yang dianggap remehan, saudara sekalian. Itu melatih jiwa kita untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, adalah kesediaan untuk menempatkan diri berada di bawah orang lain. Nah, saudara sekalian, orang Tionghoa itu punya banyak sekali tata cara yang menunjukkan kerendahan hatian. Ya,
Saudara, saya tidak tahu saudara pernah minum teh sama orang tua tidak. Kalau saudara minum teh sama orang tua tuangkan teh kepada kamu, tangan kamu akan apa? Tahu ya? Ya gini ya, saudara sekalian ya. Ya, ada yang gini, ada yang gini ya. Tapi nggak ada yang gini ya. Ya, saudara lihat ya orang kalau tuangkan teh gini ya, gini ya. Nah, saudara tahu ceritanya? Ceritanya adalah zaman dulu ada seorang raja, dia mau memperhatikan kehidupan rakyatnya. Lalu dia menyamar menjadi rakyat biasa. Nah, kemudian prajurit-prajuritnya juga harus menyamar menjadi rakyat biasa. Sampailah dia di restoran minum teh. Maka orang akan melihat mereka saling tuang menuang, ya, saling tuang menuang. Nah, masa orang itu tidak pernah menuang? Nah, orang akan ketahuan ini ternyata raja yang menyamar. Nah, si raja itu juga menuangkan kepada prajuritnya. Nah, prajuritnya kalau dituangin teh itu harus menyembah. Cara menyembahnya dengan tangan seperti ini. Ya, sebenarnya aslinya itu seperti ini. Kata orang 2 kaki atau ada orang pakai 2 seperti ini. Itu artinya saya tidak layak menerima tuangan teh dari kamu. Itu menunjukkan sikap kerendahan hati. Merasa diri ya orang lain lebih tinggi nilainya daripada kita. Jadi kita bersedia melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian ask others about blind spots, tentang kelemahan kita. Kemudian selalu menunjukkan ucapan syukur, terima kasih, dan bersedia mendengar orang lain daripada terus berbicara tentang diri kita sendiri. Kemudian memberikan kesempatan kepada otoritas di atas kita untuk membuat final decisions. Nah, nomor 7 ini juga penting ya, selalu meminta maaf untuk kesalahan yang kita lakukan. Dan saya kira hal yang sama sebagai anak Tuhan, ketika orang di sekitar kita meminta maaf, maka kita juga harus memaafkan ya. Maafan ya, betul ya. Maafan tidak hanya perlu waktu Idul Fitri saja, saudara sekalian ya. Nah, Idul Fitri saja maaf lahir dan batin. Tapi orang Kristen sepanjang hidup, sepanjang tahun selalu maafkan, ampunan. Kemudian praise and honor others. Kita ya rela memberikan apresiasi dan menghormati sesama, dan rela memberi dengan berkorban, kemudian rela dengan bangga menceritakan kesaksian tentang anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ini adalah wujud yang dilihat oleh manusia. Tapi untuk melakukan ini, satu hal yang terus saya ingatkan. Ini lahir dari satu relasi yang beres dengan Tuhan. Untuk bisa hidup damai dengan sesama, relasi kita dengan Tuhan harus beres. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak beres, maka kita tidak akan takut berbuat dosa. Kita berbuat dosa dengan tanpa rasa takut. Kalau relasi kita dengan Tuhan tidak beres, maka kita tidak akan berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Kalau relasi kita tidak beres dengan Tuhan, kita tidak akan segan-segan menekan dan menghancurkan hidup orang lain. Tapi ketika relasi kita beres, kita tahu kita berharga di hadapan Tuhan, dan kita tidak menilai diri kita berdasarkan apa yang orang lain katakan, dan dengan sikap itu kita memperlakukan sesama, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Ya, rendah hati itu kualitas internal. Kualitas internal hanya bisa dilihat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak meninggikan, membanggakan diri, tidak narsistik, tidak selalu ingin benar, ingin menang sendiri, dan memaksakan kehendak. Tapi selalu menghargai keberadaan siapapun juga di antara kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong supaya apa yang kami pikirkan, kami renungkan, sungguh boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau ada di antara kami, image kami masih rusak, dan kami belum sadar akan image yang baru di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, biarlah Roh Kudus bekerja, supaya kami mau bertobat, mau hidup bersandar kepada Tuhan,
mau meninggalkan dosa kami, supaya kami tidak dihukum oleh Tuhan. Tuhan tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.